musuh, 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 musuh. Musuh, musuh, cepat. Main sehut. Keluar. Terdapat olahraga yang terbilang ekstrim di kota Medan, yaitu airsoft gun. Saat ini saya sedang menuju ke lokasi di mana terdapat hutan kecil di bumi perkemahan. Di sana juga teman-teman saya sudah menunggu. Kita langsung ke sana ya. Airsoft gun saat ini tengah menjadi kegiatan yang banyak diminati oleh kaum muda di kota Medan. Jenis kegiatan yang termasuk dalam kategori olahraga permainan ini bahkan telah terdaftar resmi sebagai salah satu cabang olahraga di bawah naungan Perbakin. Halo, halo, ya. Ini dia yang tadi saya ceritakan, yaitu komunitas airsoft gun. Namanya apa, Bang? Teratai Airsoft Club. Teratai Airsoft Club. Airsoft Club. Ya, jadi bisa dijelaskan seperti apa? Ya. Ini kita bilang unit ini namanya AEG, Automatic Electric Gun. Jadi dia memakai tenaga baterai. Terus nanti di dalam ada piston yang akan melontarkan BB bal balet seperti ini. 6 mm peluru plastik. Dan ini juga kita nggak bilang namanya peluru, kita bilang BB, peluru plastik 6 mm. Semuanya ini 1:1 skalanya sama senjata api. Cuma tetap apapun ceritanya ini hanyalah mainan. Jika diperhatikan, senjata-senjata yang digunakan dalam kegiatan ini memang mirip sekali dengan aslinya, baik bentuk maupun ukurannya. Namun sebenarnya, semua jenis senjata ini hanya berupa replika, dengan menggunakan tenaga piston dan baterai sebagai pelontar pelurunya. Senjata-senjata replika ini tetap memiliki aturan penggunaannya, dan bahkan diwajibkan untuk teregistrasi pada lembaga yang menanganinya. Ini bicara tentang permainan airsoft gun kan, ini sangat ekstrim ya kalau menurut saya gitu. Terus untuk safety-nya sendiri seperti apa? Ya, kita membekali diri untuk safety supaya terhindar dari rasa sakit. Iya. Itu biasanya memakai yang paling penting Google kacamata. Oh gitu. Juga kacamata ini kacamata safety ya, harus yang sesuai dengan untuk olahraga kita. Tidak boleh sembarang kacamata. Dihindari kacamata yang berbahan kaca. Nah, setelah itu kita memakai helm seperti yang teman-teman pakai. Terus ada yang namanya pace yang di dada saya, ada juga knee pad untuk pelindung lutut kaki. Karena kita nggak tahu kan kondisi lapangan ini ada paku atau gimana pun, harusnya pakai sepatu yang betul-betul aman dari. Jadi sepatunya khusus ya? Iya, khusus sepatunya pun. Saya udah nggak sabar, saya pengen cepet-cepet main, pengen coba langsung. Jadi seperti apa nih Bang kalau saya langsung pengen coba? Boleh. Penggunaan kostum ataupun peralatan keamanan dalam mengikuti permainan ini sangat diharuskan agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan selama permainan nanti. Dan bila sudah memakai semua peralatan lengkap, peserta permainan atau juga disebut dengan airsofter akan tampak seperti prajurit yang siap bertempur. Seperti halnya saya yang juga sudah berganti pakaian. Sedikit informasi tentang yang baru datang atau yang baru main atau Anita sendiri.
kita nanti akan melakukan permainan itu di total eliminasi, tapi juga merebut bendera di tengah. Nah, nanti apabila kena, kita harus mengatakan hit. Setelah hit, jangan pernah buka Google, jangan pernah buka kacamata. Unitnya, IG-nya diangkat ke atas dan berjalan ke arah safety zone. Untuk kita ada jarak tembak aman ya, kita bilang ya, ada jarak tembak aman. Jadi kalau kita berhadapan dengan musuh, untuk yang membelakangi ya, jika di bawah dari 5 meter, kita jangan pernah menembak, sebutkan aja atau ditegur atau disebut freeze, secara otomatis dia hit dan dia langsung keluar dari zona area. Jika dekat, cukup dipukul aja, freeze, atau namanya yang disebut dengan silent kill. Briefing singkat bagi saya yang terbilang airsofter pemula ini telah selesai. Kini saatnya mengecek semua peralatan dan mempersiapkan senjata yang akan digunakan. Oke, tim Alpha. Oke, sip. Nanti dipimpin sama Bang Adi. Siap. Silakan nanti ambil posisi di sebelah kiri saya. Nanti penyerangan tunggu apa-apa dari saya, tim Bravo. Nanti akan melakukan penyerangan sejajar ke depan. Siap. Oke, silakan. Yuk, tim Alpha. Yuk. Go, go. Main jauh. Tim yang terbagi menjadi dua mulai bergerak bersama. Sasaran kami adalah merebut bendera sebagai tanda kemenangan. Namun sebelum itu, kami harus melumpuhkan terlebih dahulu lawan yang sudah menanti dan bersembunyi di tengah hutan. Kita nanti di depan sudah siap melakukan penyerangan. Mungkin kita terus ikut di belakang saya, tapi kita ambil posisi di sebelah kanan. Nah, persiapkan untuk menembak, silakan jari masuk ke dalam trigger. Oke. Siap. Oke. Kami terus bergerak perlahan dan kemudian berusaha mencari posisi perlindungan yang baik di balik pohon-pohon besar. Musuh. Musuh, depan. Kontak senjata dengan lawan pun tak terhindarkan. Kami pun mulai membalas tembakan mencari posisi-posisi lawan yang mulai bersembunyi. Udah mau kontak dengan musuh. Lalu selanjutnya apa, Bang? Mungkin kita akan lemparkan bunga asap di depan biar mengelabui musuh. Kegiatan airsoft gun ini memang sebuah kegiatan simulasi peperangan atau war game. Airsoft gun sendiri mulai populer di Jepang pada tahun 1970-an. Permainan ini diciptakan untuk memenuhi hasrat para pecinta dunia kemiliteran.
Masing-masing pihak beradu strategi perang untuk dapat melumpuhkan lawan dan merebut kemenangan. Dan setiap airsofter diharuskan mematuhi setiap peraturan permainan, termasuk bila terkena tembakan. Fire in the hole! Wanita, udah ada yang hit tuh. Lihat tuh AEG-nya diangkat ke atas. Itu Dia musuh kita ya, langsung yang hit ya. keluar dari lokasi Arena pertempuran ke safety zone. Safety zone. Nah, oke, kita ke depan lagi. Satu persatu lawan berhasil kami lumpuhkan. Namun ada satu musuh yang cukup jauh bersembunyi di belakang. Kami pun memutuskan untuk mengirim diam-diam salah satu tim guna melumpuhkannya dari belakang. Alpha 1, silakan flanking dari sebelah kanan saya, memutar langsung di belakang musuh. Go, go, go. Tadi Bang Adi kan sudah saya suruh flanking untuk melambung ke sebelah kanan. Ya. Dia nanti akan posisinya di belakang musuh. Nah, di situ nanti akan terjadilah silent kill. Untuk dari belakang itu dia langsung free, langsung hit, mati dan keluar ke safety zone musuhnya. Nah, Oke, siap. Silent kill merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk melumpuhkan lawan. Dengan bergerak senyap memutari daerah di mana musuh berada, salah seorang tim kami terus mendekati posisi musuh yang tak menyadari kedatangannya. di depan udah ada bendera tuh nampak tuh. Ya. Nah, kita bisa langsung mengerebut bendera tadi. Siap, Bang. Oke, silakan. Akhirnya misi kami berhasil juga setelah perjuangan tadi malam. Dan kita sekarang berhasil. Bendera tanda kemenangan akhirnya berada di tangan. Strategi wargame yang kami lakukan membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Dari petualangan seru mengikuti kegiatan airsoft gun ini, saya melanjutkan perjalanan berikutnya menuju daerah Pangkalan Brandan di mana terdapat kegiatan penambangan minyak yang masih dilakukan dengan cara tradisional. Di perkebunan kelapa sawit di area kampung Desa Aris Mesin ini banyak sekali terdapat lubang-lubang minyak tradisional yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dan sekarang saya akan coba melihat di antaranya.
Dari suburnya lahan sawit dan coklat yang menghijaukan kawasan desa ini, ternyata juga menyimpan kekayaan minyak bumi yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat. Bisa dilihat di hadapan saya ini merupakan lubang sumur peninggalan Belanda. Dari diameternya pun dia beda, lebih besar, yang terbuat dari besi atau kecil. Sumur-sumur tua peninggalan Belanda yang ada di daerah ini meyakinkan masyarakat akan kandungan minyak yang ada di bawah ladang dan rumah mereka. Hingga akhirnya mendorong mereka untuk membuka lubang-lubang baru pertambangan minyak yang dilakukan secara tradisional. Ini yang saya maksud dengan sumur minyak tradisional. Diameternya dia lebih kecil dibandingkan dengan sumur peninggalan Belanda tadi, karena terbuat dari pipa paralon biasa dan banyak sekali terdapat di area perkebunan desa Ares Mesin. Di kawasan ini cukup banyak tersebar lubang-lubang sumur minyak milik masyarakat, yang lokasinya berjarak cukup dekat antara satu dengan yang lainnya. Dan di sini juga agak rawan ya, jadi kalau bisa jauhkan dari api ataupun rokok yang menyala, itu sangat sensitif. Adanya tambang-tambang minyak yang dikelola secara tradisional ini tercatat telah memberi lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan sebagian masyarakat. Pertambangan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat selain dibutuhkan modal, juga membutuhkan faktor keberuntungan, karena tidak semua lubang yang dibuat bisa ditemukan minyak. Proses membuka lubang sumur baru pun tak mudah. Butuh waktu berhari-hari untuk dapat menembus perut bumi dan mendapatkan minyak mentah yang dicari. Ternyata lumpur yang ada di bawah sana itu cukup banyak dan pekat. Makanya mereka mencoba menembakkan air ke dalam dan sesekali mengangkat besi-besi yang ada untuk menggempurkannya. Tak ada peralatan modern yang digunakan untuk membuka lubang sumur. Semua dilakukan secara manual, mengandalkan kekuatan fisik yang dikerjakan bergotong royong. Saya pun kemudian mencoba membantu memompa bersama-sama, mengeluarkan lumpur yang memenuhi lubang sumur. Pipa ke-13 yang terpasang sudah mulai tercium aroma minyaknya, walaupun masih ada 3 pipa lagi yang belum disambung dan akan ditanam ke bawah. Satu sumur biasanya itu membutuhkan kedalaman sekitar kurang lebih 80-100 meter. Aktivitas penambangan minyak yang dilakukan dengan bantuan mesin diesel yang dimodifikasi sebagai katrol, yang digunakan menurunkan dan menaikkan pipa besi untuk memimpa crude oil atau minyak mentah dari perut bumi. Ini saya lagi melihat proses penimbangan minyak. Kira-kira proses ini berapa lama ya, Pak, untuk menghasilkan 1 briket? 1 jam. Untuk satu ini aja atau satu briket ini? Briket. Satu briket. Tidak semua hasil yang ditimba dari dalam perut bumi ini adalah minyak mentah. Masih terdapat campuran air yang harus dipisahkan, untuk kemudian akan dilakukan proses penyulingan atau pemasakan. Ini adalah proses akhir dari pemasakan sumur minyak tradisional. Tempatnya sendiri ini adalah namanya bong. Lama dari pemasakan ini sendiri berapa lama ya? Ya 5 jam. 5 jam? 5 jam ya. Apa aja tuh hasilnya? Itu hasil pertama itu bensin, minyak lampu, solar. Bensin, solar, minyak lampu, dan residu.
Residonya sendiri ini tempatnya Iya, ya? di sini. Ini tempat untuk resido. Dia punya tempat khusus. Resido sendiri punya manfaat ya? Ada Manfaat pengaspalan. pengaspalan. Proses pemasakan dilakukan pada bong besar yang tertutup rapat. Dalam proses ini, nantinya akan menghasilkan uap panas yang akan menghasilkan beberapa jenis bahan bakar siap pakai. Setelah beberapa jam dimasak, bahan bakar panas akan mengalir melalui pipa-pipa pendingin di kolam dan keluar melalui saluran penampungan yang telah disiapkan. Ini hasil dari penyulingan bong tadi, sudah mulai tertampung banyak. Nanti setelah udah penuh semua, baru akan dipindahkan ke drum yang lebih besar. Dan di sini juga agak rawan ya, jadi kalau bisa jauhkan dari api ataupun rokok yang menyala, itu sangat sensitif. Karena paling banyak yang dihasilkan itu 60% adalah gas. Meski tidak sesempurna hasil yang didapat melalui industri migas, minyak hasil sulingan masyarakat ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar mesin diesel maupun minyak tanah, atau bahkan juga menjadi bensin. Hasil yang didapat ini biasanya dijual kepada para pembeli yang telah menjadi pengguna dan pelanggan tetap. Sesungguhnya kekayaan bumi negeri ini sangatlah melimpah. Sebuah warisan kekayaan yang dapat menjamin kesejahteraan rakyat bila dikelola secara baik dan maksimal. Dari Provinsi Sumatera Utara, saya Anita Dewi, sampai jumpa.